Ibu, bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, khitan menurut orang kampung saya namanya nyunatin. Sama pok, sama. Tapi menurut ilmu fikih, khitan itu adalah al khitanu qat'ul jildal hasyafah. Khitan itu memotong kulit yang nutupin helm. Jadi orang laki ada helmnya pok, itu dikupas ujung helmnya biar kelihatan klimis. Ngerti klimis pok? Mencilak, nyerelep, melisnang. Itu bahasa Mandarin tuh. Tujuannya apa dikupas ujungnya? Biar kelihatan bagus. Dulu kan kalau orang sunat zaman dulu kan beda, semuanya modelnya sama, sekampung bengkong semua. Sekarang mah enak bocah sunat po, tergantung pesenan, mau mesen model apa dikasih. Ada yang model kubah masjid, ada empok ya empok kecayaan, yang dibikinin profil pinggirannya cakep banget body list. Ada yang model jengger ayam, ada yang keliwirannya ditinggalin dikit. Tuh, khitan itu adalah kata Rasul, al khitanu sunnatun lirijal wa mukrimatun linnisa. Khitan itu sunnah bagi laki-laki dan kemuliaan bagi perempuan. Ada yang kepo, orang sekarang kan banyak yang kepo. Kalau sunnah berarti itu bocah anak laki boleh disunatin, boleh kagak Pak Ustadz? Kan sunnah dikerjain dapat pahala, ditinggalin nggak dapat apa-apa. Sunnah itu yakni sunnah dari Rasulullah ajarannya. Kalau kagak dipotong itu kok terbentur dengan hukum fikih yang lain. Ketika buang air kecil itu akan nyangkut, kalau kagak dikupas di ujung kulupnya najis-najis nempel. Makanya ketika ibadah nggak sah, makanya kudu dipotong ujungnya, dikupas ujung trompetnya. Ujung trompet kok, ujung trompet. Makanya sunnah buat laki-laki, kemuliaan buat perempuan. Makanya nyunatin anak wadon sama anak lanang beda. Kalau bocah perempuan mah nyunatinnya kok nggak rame-rame begini, enggak. Paling tetangga doang dibilangin, ya enggak, cing nyampe ya ke rumah besok mau ngapain, mau nyunatin, no kalian kerik tangan nyampe nari 40 hari itu bocah mau disunat. Ya udah empok datang ya, paling tetangga doang dibilangin. Tuh kalau dulu mah yang nyunatin dukun beranak pok. Di kampung saya ada dulu almarhumah Wahaja Bunyani, dia kalau disundang nyunatin anak cewek tuh pakai kudungannya jelipet ke kiri ke kanan jalan dah. Tuh Waji Bunyani bawa pisau lepit. Pisau lepit kok. Tuh pisau lepit ditaro di ujung deket pisau lepit. Ini jelasinnya bagaimana sih yang enak Guru Dayat? Bisa nggak jelasinnya Guru Dayat? Ini pisau lepit ditaro, dideketin tuh di ujung deket pisau lepit. Ya begitu doang kok, udah dehem doang jadi sunat udah. Lah kalau anak laki menyunatinya, wow lain, pakai rame-ramean, ngundang yang jauh yang dekat, bikin undangan. Wah undangannya cakep banget, turut mengundang. Kalau di kampung saya hajatan sampai berapa ratus itu kok, mandor ini, mandor ini, mandor ini, belum pengangkat hajat. Wah ilah, banyak bererot, malam mangkat, bikin mulid, ustadz kiai ceramah, qori baca Quran, begini malam undangan dangdut. Di kampung saya. Di kampung saya tuh begitu. Secara ekonomis bang, ketahuan antara ustadz sama dangdut, mahalan dangdut. Bener nih mah kok. Lah dangdut belum main kopi 3 ketel habis diminum. Dangdutan belum main nasi 3 bakul habis dilebok sama dia semua. Lah ustadz nyampe dari tadi tuh, rokok belum, kopi belum. Udah ada belum ini? Belum, memang kenyataan ini mah bukan nyinggung. Hai dada. Mulai tim hadro tuh, wah ilah dari sore udah nongkrong di sini. Makanya jangan macam-macam anak hadro po. Makanya saya girang di mana-mana anak hadro saya dukung. Nih hadro artinya menghadirkan bang. Hadroh itu artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah.
Ketika anak hadro baca marhaban ya nurul aini, marhaban jaddal husaini, marhaban. Ya Allah, jetabu po kencang banget. Yang megang bass apalagi kencang buat Ciputat Ciledug, makanya itu anak hadro lihat po kapalan semua. Makanya mpok kalau punya anak perawan didemenin anak hadro kasih aja udah. Gak ngapa-ngapa po, bangga mpok, anak mpok aman dah, terjaga. Ada yang nyolek dikit digampar langsung sama dia. Tahu sendiri bu, gamparannya kalau udah aku gampar melintir ukuran. Nih hadroh, masya Allah luar biasa. Malam ini dibacain maulid, dibacain Quran, zikir, tahlil. Ini merasakan merupakan salah satu bentuk syukurnya beliau Pak Setiawan, Pak Andi Setiawan sama Allah, dan terima kasih sama kita. Maka malam ini diundang dengan cara-cara agama. Insya Allah kalau udah cara agama, kedepannya akan berhasil anak kita baik. Kenapa? Karena doa-doa dari ulama, guru-guru kita itu nyambung buat anak-anak kita. Terutama doa dari ibu dan bapak. Po, doain anak. Kan yang lebih dekat, sering dekat batam anak emak. Nah, bapak-bapak kan kurang telaten ngurusin anak, bener po dah. Tuh coba cek, punya anak kecil tengah malam nangis, yang bangun siapa? Kan emak. Babanya mah kagak bangun dengar bocah nangis. Siapa nangis bocah tuh? Gue injak bapak tuh, kurang telaten ngurusin anak. Bener po, bener kan? Lagi enak-enak makan, anaknya nangis, dia tinggal makanannya tuh mak, masya Allah luar biasa. Dia lihat anaknya ya, anak gua buru-buru dicebokin sama emaknya, atau habis nyebokin langsung dilanjutin makannya lagi, nggak pakai cuci tangan lagi udah bang. Tuh emak tuh masya Allah luar biasa deketnya sama anak. Ini malam beliau dikhitanin Ananda Sang Surya Setiawan, supaya apa tujuannya? Berani berkorban. Ada yang nanya orang luar Islam, Ustadz orang Islam nggak salah, nggak sayang sama anak? Anak masih kecil dipotong ujungnya kan sakit, berdarah tuh titiknya, nangis. Berarti orang Islam nggak sayang itu. Anak masih kecil udah dipotong ujungnya, padahal justru dari masih kecil dipotong ujungnya. Kenapa? Karena menurut ilmu kesehatan anak masih kecil apa namanya po, itu namanya daging masih empuk. Dipotong daging masih empuk, dagingnya masih empuk. Coba udah kalau bangkotan belum dipotong, masya Allah beda. Makanya riwayat khitan itu zamannya pada Nabi Allah Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim lagi ibadah, datang suara tuh dari atas, ya Ibrahim tohir nafsaka, Ibrahim sucikan dirimu. Sampai 3 kali Nabi Ibrahim bertanya, apa yang belum suci? Datang malaikat ngasih kabar, Ibrahim lu belum suci emang, ujung trompet lu belum dipotong, buruan. Tuh diperintahin potong Nabi Ibrahim. Zaman itu bang po, belum ada yang namanya silet, belum ada yang namanya gunting, pisau, cutter, belum nemu. Yang ada cuman kampak doang. Itu kampak bekas menghancurkan berhala di sekeliling Ka'bah. Nabi Allah Ibrahim disunatin malaikat, ditibanin del, putus. Saat itu umur Nabi Allah Ibrahim 80 tahun. Ya Allah po, 80 tahun bang. Kalau kita model kita udah kakal itu kulit. Wah, ya po, ya po. Maka diperintahkan khitan anak kita supaya berani berkorban. Korban buat apa? Pertama, anak berkorban buat agama. Tanemin agama lebih dulu. Ini sekarang zamannya udah lain po, ngeri bocah sekarang mah. Dewi Allah po, ngenes kita. Orang tua makin susah didik anak. Kenapa? Karena begitu besar godaan tantangan kita. Orang dulu didik anak, masya Allah, kata kita nih, bapak kita, emak kita zaman dulu kan galak banget po. Mau ngapain aja susah bang. Kita nonton layar tancap aja susah. Bapak galak tegas, masuk kamar, kuncin pintu, lu keluar kaki lu patah. Dulu. Sekarang anak kita udah nggak bisa dikuncin pintu lagi po. Kenapa? Filmnya udah masuk ke kamar, filmnya udah ada di handphone, filmnya ada di rumah. Kapan aja dia buka ada.
Coba di rumah semuanya, anak megang HP, bapaknya megang HP, emaknya megang HP, bangun tidur yang dicari HP, mau tidur masih megangin HP, berantem laki bini gara-gara HP, anak berantem sama anak gara-gara HP, berebut HP sama emaknya. Ya pok, kenapa? Zamannya udah beda. Makanya yang dilihat, yang ditonton dia tiru melalui apa? Melalui media. Dulu kita tontonan zaman saya masih kecil, sekarang juga masih kecil juga, belum gemuk-gemuk. Dulu pok nontonnya TV cuman pakai aki, pakai layarnya hitam putih. Asal akinya habis udah dredet. Nontonnya film Batman doang. Film cemen Batman. Saya habis nonton film Batman pengen jadi Batman. Kenapa? Karena itu sifat anak kecil, hubbu taklid, seneng niru. Yang dia tonton, yang dia lihat, pengen dia tiru. Itu udah sifat anak-anak. Makanya habis nonton film Batman pengen jadi Batman. Lompat dari atas meja, ikat leher. Nih di sini kok pakai kain. Lari keliling kampung, Batman, kau idolaku Batman dulu. Sekarang anak kita udah bukan itu lagi tontonannya, po, TikTok. Bener? Dia ikutin gaya-gaya di TikTok, bu. Kalau ngomong kagak jelas, ngeselin bocah sekarang, po. Udah mandi tong, bapak nanya, begitu kesel banget kita digituin. Itu bocah sekarang lagunya, udah mandi tong, bapak nanya ya, mana nanya, najong bener dah. Kenapa? Karena memang tontonannya, padahal emaknya nggak ngajarin begitu, ya po. Ini perlu filternya apa? Agama anak kita biar mantep. Kalau agamanya mantep, akidahnya kuat, aman. Ntar gedenya mau jadi apa juga tuh bocah udah aman. Akidahnya mantep, agamanya udah kuat. Gedenya mau jadi apa? Ustaz, anak saya masih kecil mainnya pistol-pistolan mulu. Polisi abri. Ntar gedenya jadi polisi yang beriman, ngerti agama, jadi abri TNI yang ngerti agama. Nih malam ini Bang Andi Setiawan kalau nggak paham agama, nggak mungkin dia ngundang kita bikin syukuran begini. Dia bikin aja jepongan, dia bikin aja undang dangdutan, ya po. Tapi kenapa? Agama mantep. Mau jadi apa ke depannya? Jadi polisi beriman, ngerti agama. Kalau polisi beriman, ngerti agama, enak bang, kagak nembak anak buahnya. Nah ini gua ngomong keceplosan ini. Oke netizen ya di skip aja. Ngeri ntar ini, wah ini kena gua tangkap lagi kita. Kira capung kalau main tangkap aja. Ini mah udah rahasia umum po. Ya. Iya tadi kata radikal lagi. Kan sekarang ada undang-undangnya po, ngatain ngeritik pemerintah diomelin. Sekarang ada undang-undangnya. Empo hajatan po di pinggir jalan, ganggu orang jalan lewat mobil motor, dia nggak seneng tuh dilaporin. Lah empo kena. Terus sekarang terus sueknya tuh. Undang-undang aturan yang kagak bener. Empo hajatan ngundang dangdutan, di samping tetangga keganggu berisik banget. Itu tetangga laporan sama polisi, laporan diproses itu po. Kenapa? Merasa tidak senang saya ngeganggu itu katanya dangdutan. Tuh, makanya sekarang lebih susah lagi udah. Kenapa? Emang undang-undang orang kafir dipakai. Enak banget kita. Cuma kita pilih di DPR kagak bener nyusahin rakyat mulu, najong banget. Enak kadang-kadang saya po, iya yang begitu. Biarin nih ngomong begini, emang gue lagi lapar. Ini ceramah kalau lapar emang begini. Gue siapaan aja gue kata. Ya pok, kita kritik supaya bener, biar ada demokrasinya. Negeri kita negeri demokrasi. Kalau dikritik jangan marah, ya enggak. Kalau dikritik jangan marah. Kenapa? Resiko jadi pemimpin pasti dikritik, bener? Dikritik untuk kebaikan, itu tujuannya. Pada sekarang nih ntar mau ngadepin 2024 po, bu, lo udah berapa yang rayung-rayung po, kasih kudungan, kalender, apalagi mau masuk 2024 tuh kalender dibeliin. Ibu kalender ya, ini ya, ada mereknya, bu po, pasti deh tuh. Ya, kenapa kita kepengen kedepannya lebih bagus lagi? Nih kalau agamanya mantep, akidahnya mantep, bang, po, jujur, pendidikan kurikulum di negeri kita orientasinya pengisian otak. Anak kita otaknya diisi supaya bisa matematika, fisika, internet, tapi agamanya dangkal, imannya kosong. Kalau agama dangkal, otak doang pinter, akhirnya banyak orang muncul pinter doang, cuman kagak bener. Itu yang pada pakai rompi oren emang orang geblek.
Bener bang? Lah profesor, doktor, SHM, MBA, sekolahnya S1, S2, S3, S getok. Bener po? Karena agamanya kosong, dangkal imannya, nggak paham. Artinya apa? Dia korupsi. Ini kan orang pinter doang. Mau kemana dad lo? Oh panggil, mau nyiapin amplop kali. Ya kali dia kan begitu. Ya tuh. Ya Karang Paro. Masya Allah. Ini kita kepengen anak-anak kita biar jadi anak yang soleh. Anak soleh insya Allah pinter, tapi anak pinter belum tentu soleh. Bocah kalau pinter doang bang, kerjanya minta-minta orang tua. Tanah udah dijual ngakunya belum. Bocah pinter tuh. Tanahnya sih itu juga, suratnya ada 4. Karena dia pinteran dapat warisan banyak kan. Adenya yang bontot dapat pojokan, kesian banget. Mana pojokan kuburan engkong. Engkong dalam kubur ngomong, buset kegusur lagi gue ini. Ini kan gara-gara bocah pinter. Maka kita kepengen anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Orang dulu anaknya banyak kagak ngerasa susah. Malah orang tua dulu mesennya luar biasa sama kita. Tong, baba lu cuman jadi RT, lu camat. Baba lu tukang tambal ban, lu kudu banyak bikin pabrik ban. Baba lu cuman jadi RT, lu jadi camat. Baba lu cuma tamat SD, lu kudu sarjana. Biarin baba lu nih, pala jadi kaki, kaki jadi pala, asal lu tetap sekolah. Masya Allah orang tua dulu mah. Orang tua dulu tuh. Makanya punya anak banyak orang tua dulu disisain. Ada juga yang bego disisain mau diatu. Bego tapi bener bang. Daripada pinter kagak bener, mendingan bego bener. Diajak ke jalan-jalan ke mall kagak mau, tuh bocah bego. Dibeliin motor ninja kagak mau, lah bocah bego. Maunya apa lu diajak kagak mau, lu bego banget tuh, dikatain sama temennya, dibully. Bego lu, dibeliin motor nggak mau. Biarin gue sih nggak ngapa-ngapa, dibeliin motor emang gue nggak mau. Gue sih mau jagain emak gue di rumah, kalau disuruh emak baru gue berangkat ke warung gue belanja. Tuh bocah bego tapi bener. Emaknya sakit perut, diborein balsem depan belakang banyak banget emak nyampe kepanasan. Emak nyampe teriak, panas mak, panas ini neng, panas. Emak kepanasan mak, diambilin payung sama dia. Bego. Tapi bisa ngaji, baca Quran, alhamdulillah. Daripada sekolahnya di luar negeri, lu ke Inggris, ke Amerika semuanya ngaji kagak bisa. Akhirnya pas lagi meninggal sekarat, datang yang bego ngajiin baca Quran, Yasin wal Quranil Hakim. Yang dari Amerika disuruh ngaji, nggak bisa saya pak, nggak bisa baca. Ya udah dipaksa suruh baca juga. Mana pakai terjemah Yasin, kan tulisan dari kiri ke kanan pakai Latin, ya a s i i n. Gua dibaca ya asin, ya asin. Emaknya kagak jadi mati Emak langsung mendelik, tambahin air. Wah, aja kira sayur kali. Kenapa? Karena memang gak diajarin agama. Maka madrasah, pesantren penting. Bu, masukin ke madrasah harus bangga. Orang sekarang masukin madrasah nggak bangga. Anak gua daripada kagak sekolah, mendingan gua sekolahin di Madurasa. Ngomong madrasah jadi Madurasa. Bukan berarti saya nggak boleh anak kita sekolah umum, silakan sekolah umum, tapi ngaji malam dikasih, agama ditanemin. Sekarang udah banyak sekolah-sekolah boarding school, SDIT ya yang semua terpadu, semuanya ajaran agamanya ada, umumnya ada, akidahnya dasarnya ada, insya Allah aman. Ngaji nggak perlu disuruh lagi, udah tuh bocah masuk ke madrasah, ngaji lekar diajarin. Kalau malam berangkat anterin ke bocah, ke guru anterin, jangan sekolah doang dianterin. Giliran sekolah pembukaan pendaftaran baru, boilah ngomong sama gurunya, Pak Guru anak saya sekolah sini bayarannya berapa, SPP-nya berapa, semua seragamnya saya bayar Bu ya, buku-bukunya dibeliin semua, topi rapi, tas bagus-bagus banget. Giliran ngaji lekar sama ustadz, ya Allah tuh bocah pulang kayak kebo, datang kayak kebo, kagak ada yang nganterin. Peci udah buluk kagak diganti, dibeliin kayak yang baru, kancing koko lain-lain, ya Allah ya Allah Surat Iqra udah pada sobek.
Juz amma sobek, tengahnya sobek, pinggir sobek, ketemu bacaan alam taro karena tengahnya sobek, ketemu alam nasro. Ditanya sama emaknya, lu ngaji apaan sama guru? Neng, ngaji dua alam, mak. Dua alam itu alam taro sama alam nasro. Emang Ustaz ngaji lekar ngarepin malam Senin mengapa? Malam Minggu kan perek semua. Ngomong malam Sabtu, jangan lupa anak-anak besok ya malam Senin bayaran ya uang minyak tuh, ngomongnya aja uang minyak. Dia kira yang ngajar patroma kali. Yang gede 20.000, yang kecil ceban ya buat buang minyak. Datang po malam Senin udah girang banget nih guru mau datang ngaji. Pas mau malam Senin hujan. Kagak ada yang datang, orang hujan. Giliran sekolah mah datang hujan-hujan lah, kalau ngaji mah kagak. Akhirnya datang bertiga-tigaan tuh bocah. Yang atuh diajarin geblek banget, yang atuh udah nyender aja ngiler. Emang lagi pusing Ustaz palanya, nanya mulu yang atuh. Ustaz nanya dong, nanya. Bocah sekarang kan nanyanya kritis-kritis po. Ustaz saya lagi sembahyang tad, nanya dong. Terus ngapa? Lagi sembahyang kentut Pak Ustaz. Nah terus itu kira-kira batal Ustaz? Lah batal Pak Ul, lu nanya apa ngetes gue sih? Bukan begitu Ustaz, kalau udah batal saya mau sembahyang lagi, kira-kira wudhu lagi apa kagak? Lah wudhu udah batal lu Pak Ul, bener. Ustaz malu, nah makanya muka lu yang dicebokin, suwe banget lu. Ini bocah sekarang kritis-kritis po. Pertanyaannya banyak sama dia, bener bang, masya Allah. Anak-anak kencing kagak boleh ngadepin kiblat. Wow. Besok dia tanya, Ustad, kita kencing diintip sama dia. Bocah sekarang tuh, Ustad kemarin saya kencing ngadepin kiblat. Lah ngapa emang? Lah gua ngadep kiblat emang punya, cuman gua tekuk ke kiri. Saya kata gitu aja udah. Lah bocah sekarang kritis-kritis po. Makanya kita kepengen anak kita biar lebih baik dari kita, didik dengan pendidikan agama. Maka kewajiban orang tua kata Rasul, hakul walid liwaladihi salasun. 3 kewajiban orang tua buat anak. Apa Ustadz? Pertama, ayyuh sina ismahu, kasih nama yang cakep, namain anak yang bagus. Tujuan doa. Orang modern sekarang ngomong apa arti sebuah nama? Wah, ya udah kalau begitu anak lu namain aja Kunyuk, saya kata gitu aja. Kok begitu Ustaz? Lah iyalah kan lu kata apa arti sebuah nama? Nama itu doa. Ciri-ciri umat Rasulullah namanya cakep-cakep, bagus-bagus karena mengandung doa. Ustaz anak saya namain dari nama-nama Nabi boleh? Lah boleh, cakep tafaulan kita. Muhammad, Yusuf, Yunus, Ismail, Ibrahim, Yakub, Ayub, Sulaiman, Zulkifli, kan cakep-cakep itu. Kurang ngetren Ustaz, ini kan zaman modern. Namain dari malaikat boleh, nama malaikat langgang apa-ngapa. Rokib, Atid, Malik, Ridwan, bagus, keren, cakep. Israel jangan dah bang, kalau Israel rada serem po, jangan. Iya dulu aki-aki punya cucu namanya Israel, lagi sekarat dicolek itu aki-aki. Kong Israel mau nyampe ini nengokin lah, dia tambah kelenger cing. Jangan. Anak saya namain dari nama-nama di Quran boleh Ustaz? Lah boleh, cuman artinya yang bagus. Kagak ngerti artinya main nama-namain aja. Anak saya cewek Ustaz, saya namain cakep banget Siti Khonas. Siti Khonas, iya kan ada di Quran Ustaz. Lah iya, cuman lempengan setan perempuan. Ganti, suruh ganti sama dia. Masya Allah. Sering po banyak yang pada datang Ustaz, saya baru lahiran nih, saya pengen ngasih nama lain dari yang lain Pak Ustaz, yang kagak sama sama yang lain, kata dia gitu. Ya udah tinggal atu nih yang kagak sama sama yang lain nama, saya kata gitu. Lah semuanya sama, tinggal atu nih yang gak perlu dipakai-pakai, namain anak lu Fir'aun, saya kata gitu aja. Ustaz bercanda mulu, bisa kan nanti kagak sama, semuanya bukan tujuannya sama tapi doa. Ya Bu, namain anak Ustaz, nama anak saya Tony, cakep banget, kan ada di Quran. Memang ada Ustaz nggak ngah. Auzubillahi minasyaitonir rajim lah, lempengan setan juga po. Masya Allah, kita kepengen anak yang bagus namanya. Orang Betawi mah biasanya ada cirinya. Ciri orang Betawi namanya biasanya pada mangap, ujungnya mangap po. Rodiah tuh, Romelah, Marpuah, ada ujungnya pada mangap. Nurpadilah, mangap po. Ada lagi yang ujungnya monyong, Jahro, Asmaro, Sapuro, ada. Yang nyengir juga ada, Tile tuh nyengir kan.
Iya, Masya Allah, namanya cakep-cakep. Ustadz, saya kan orang Sunda, biasanya namanya dari Sunda. Iya bagus, silahkan. Namanya Ujang, tambahin depannya Muhammad, kan cakep. Muhammad Ujang, kan bagus. Muhammad Cecep, kan cakep. Orang Medan saya Pak Ustadz, oh ya udah Ucok. Depan tambahin Muhammad Ucok, kan cakep. Artinya mah ciri keislamannya ada. Makanya Al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Ali bilang identitas umat Islam dari nama. Sekarang banyak misionaris kok pindah tuh, masuk ke dalam kampung kita, bawa-bawa agama. Dengan cara apa? Dengan cara namanya dia rubah. Namanya dirubah. Cuman bocah sekarang juga ada PA, namanya cakep dikasih nama emaknya aja rubah, Muhammad Zaki, kan cakep. Cakep bu, ilah dia ganti Jack, dia singkat Jack. Jack dalam kamus bahasa Inggris artinya dongkrak. Ini saban malam perawan orang didongkrakin. Kasih nama yang cakep, tujuannya doa. Alhamdulillah, ini cakep nih namanya Bang Komandan Andi Setiawan nih. Wah luar biasa, Sang Surya Setiawan namanya. Berarti beranaknya pagi-pagi baru nongol ini matahari. Bu, yang kedua kewajiban orang tua apa? Ayu addi bahu, dididik dengan pendidikan agama. Ini terpenting. Makanya emak bapak itu madrasatul ula. Agama yang pertama yang mesti ditanamin dari siapa? Ibu dan bapaknya. Ma fil aba fil abna, yang dikerjakan orang tua bakal dikerjakan anak. Babak kalong, anak kampret. Biasanya begitu. Bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Tergantung orang tua. Anak itu laksana kertas putih, mau ditulis tinta merah, tinta kuning, tinta hijau, tergantung kedua orang tuanya. Memberikan contoh buat orang tua, jangan sampai buat anak kita contoh yang kagak bener. Kadang ada di masyarakat, tong ngaji, no sono babanya kagak, tong ke musola babanya kagak, berarti tuh bapak calo kan begitu Pok. Bener bang, pondok gede, orang naik ke pondok gede, dia mah di situ-situ juga. Kenapa? Karena nyuruh doang. Jadi contoh buat orang tua, buat anak kita dari mana? Dari orang tuanya. Emaknya doyan ngaji, insya Allah anak doyan ngaji, ya Po. Dididik dari perut bisa, lagi bunting tuh Po. Buntingan gede nih udah 4 bulan 10 hari tuh udah bocah udah kelejetan dalam perut, udah hidup dia. Ada yang nendang-nendang dalam perut, mana tendangannya kenceng kayak tendangan si Bape. Pemain Prancis tuh yang kemarin kalah sama Argentina. Wah iya seru itu kok kemarin, Masya Allah, tapi dia menang juara top skor, tendangan golin paling banyak. Yang kedua Messi cakep juga itu, keren dia, tendangannya kencang banget. Si Bape Po bengkok pisang, dapat umpan dari Griezmann tuh, kalau ditendang gol cakep, bagus. Bape mah luar biasa. Bocah sama tendangannya begitu dalam perut, nendang-nendang. Ada yang nyundul-nyundul dalam perut, mana sundulannya kencang kayak sundulannya Charles Puyol, mantan pemain Barcelona tuh, yang nomor punggung 5. Kalau nyerang ke depan tuh rambutnya gondrong, mukanya kayak Bedi Prima bang. Wow, kalau dapat umpan dari Iniesta langsung disundul, cakep, palanya kagak peang. Hatam ini huruf, iya Masya Allah luar biasa. Nah itu kita bacain doa, tergantung emaknya. Baca sholawat. Makanya orang dulu ngomong, lu kalau lagi ngidam neng, ngelihat yang kagak cocok di mata, lu amit-amitin. Bener kan? Kenapa? Karena nepa. Sampai sekarang dokter belum bisa meneliti Po. Bocah kampung saya, emak bapaknya legem, anaknya bule. Kenapa? Karena emang dia ngeliatin ngidamnya demen banget sama orang bule. Anaknya jadi bule, nepa. Sampai sekarang belum sampai bisa diteliti oleh orang yang namanya dokter hebat. Nggak ada. Itulah doa dari emaknya. Bacain alam nasroh laka sodrok wa wadona anka wizrok, usap tuh bapaknya yang usap Po, dari atas ke bawah. Bacain bang, alam nasroh laka sodrok wa wadona anka wizrok, usap perut bini kita dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Nih ngusapnya lain, dari atas ke bawah kagak naik-naik lagi ngusap. Wah titik penalti diusap.
Kenapa? Karena ada tarbiyatul aulad qoblal wiladah wa tarbiyatul aulad ba'dal wiladah. Pendidikan anak sebelum lahir dan pendidikan anak sesudah lahir. Ahlan guru kita Al Mukarram Al Ustaz Ki Haji Zainal Abidin